Selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di IELTS for Indonesian. Jadi kita hari ini bakal bahas tentang matching sentence endings. Ini adalah tipe matching ketiga yang gue bahas. Dua tipe matching sebelumnya yang gue bahas adalah matching headings dan matching information. Teman-teman bisa tonton dulu dua video sebelumnya, karena untuk matching yang ini agak beda juga cara mengerjakannya, walaupun sama-sama karakter tipe matching. Yang dimaksud dari matching sentence endings adalah kita bakal menyesuaikan akhiran dari sebuah kalimat. Jadi soalnya itu berbentuk kalimat yang terpotong, nanti pilihan jawabannya adalah lanjutan dari kalimatnya. Yang bakal kita bahas passage-nya adalah ini. Irish potato famine. Teman-teman bisa pause dulu buat baca soalnya. Kalau sudah di-pause, gue bakal bahas lanjut. Ini passage-nya. Sudah dibaca teman-teman. Ini adalah tipe soalnya. Nah ini. Kebetulan di soal ini banyak contohnya. Jadi kita bakal banyak bahasannya. 21 hingga 28. Dan ini pilihannya. Teman-teman kalau lihat ini tuh bukan kalimat yang lengkap ya. Ini kalimat yang terpotong ya. At first Europeans didn't eat potatoes bla 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 bla. Maka lanjutannya ini. Because bla bla. Banyak pilihannya. Nah jadi kita bakal mencoba memilih akhiran kalimat dari pilihan-pilihan ini. Lihat juga task direction-nya. Complete each sentence with the correct ending, A until L, from the box at the top of the next page. Write the correct letter in the boxes to 21 until 28 on your answer sheet. Jadi ini pilihan-pilihannya A sampai L. There are more endings than sentences, so you won't use them all. Jadi walaupun A sampai L nggak bakal kepakai semuanya juga. Itu sebagai kecohan aja. Teman-teman kalau udah baca passage dan lihat soalnya mungkin udah ngerti. Jadi yang gue bahas adalah tipsnya. Nomor 21. 21 masih gampang lah ya. Sombong amat. Jadi at first, Europeans didn't eat potatoes. Jadi pada awalnya orang-orang Eropa ini tidak makan kentang. Kenapa? Gitu. Jawabannya ada di sini. Europeans believe that potatoes belong to a botanical family of a poisonous breed. Jadi beracun, dianggap beracun. Ini jawabannya I, because they believe that potatoes were poisonous. Kita udah bahas nomor 21, gue kasih tips pertama. Tips pertama adalah, teman-teman inget gak di tipe soal matching information, dimana kita, misalnya nomor 1, untuk cari nomor 1 itu langsung acak-acakan. Maksudnya acak-acakan apa? Jadi tidak ada di paragraf paling atas. Bisa nomor 1 langsung di paragraf paling terakhir, ataupun nomor terakhir malah di paragraf paling atas. Buat matching sentence endings itu tidak berlaku. Karakter sentence endings adalah cenderung berurutan. Sampai saat ini dan yang gue baca di thread, emang hampir sentence endings itu tidak berantakan. Jadi misal nomor 1 di A, ya nomor 2 di bawahnya. Ataupun nomor 1 di A kalimat 1, berarti nomor selanjutnya di mungkin kalimat 2 hingga terakhir. Jadi tidak saling bertabrakan. Berurutan. Jadi teman-teman mungkin ini cenderung lebih mudah. Jadi teman-teman bisa dan seharusnya lebih berhati-hati. Karena kalau dapat nomor 1 di kalimat yang atas, misal kalimat soal nomor 2 atau selanjutnya tidak mungkin di atasnya. Lanjut nomor 22. European monarchs encourage potato growing. Kenapa nih? European monarchs ini mengencourage untuk mengembangkan potato. Sebenarnya dari sini. The dietary value of the potato had been discovered. Nah, ini alasannya. Terus ada di sini. And the monarchs of Europe ordered the vegetable to be widely planted. Jadi kalau di passage justru kebalik. Alasannya dulu, baru yang kalau kita baca di soalnya, ini soalnya ya. Kenapa sih European monarchs ini, tadi apa kalimatnya? Encourage potato growing. Encourage potato growing. Jadi, tapi alasannya di kalimat sebelumnya. Jadi itu juga teman-teman bisa lebih aware ya. Bahwa untuk matching sentence ending seperti itu. Jadi teman-teman jangan berharap kayak, kalau udah ketemu European monarchs, teman-teman jangan berpikir bahwa jawabannya ada di setelah kalimat itu. Enggak. Jadi pada umumnya juga dibalik. Kalimat akibatnya, because-nya ini, apa penyebabnya, ada di sebelumnya, ada di kalimat sebelumnya. Contohnya seperti ini.
Oke, jadi tukar-tukar biar nggak terlalu mudah ya. Oke, lanjut. Oke, jadi itu 2 tips pertama dari gue ya. Yes, sir. Nomor 23, the potato blight was devastating to the iris. Oke. Kenapa sih devastating to the iris ini, potato blight ini? Jadi semacam penyakit kentang atau jadi pokoknya kena ini ya, kayak kena wabah ya, kentang-kentang ini tuh ya. The potato blight was devastating, sangat devastating to the iris people. Kenapa sih? Jawabannya ada di sini. Nah, ini yang oke, ini soalnya. Because of this dependency, the unexpected potato blight of 1845 devastated the iris. Nah, because of this dependency. Oke, dependensinya tuh apa sih? Nah, ada di kalimat sebelumnya ini. The vast majority of the Irish population had become dependent on the potato as its primary staple. Oke, sudah menjadi bahan primary-nya. Lihat ya, soal kita tuh ada di sini, tapi penyebabnya ada di kalimat atasnya. Oke, kalimat pertama. Oke, itu dia. Jadi jawabannya bertiga adalah C. Because potatoes were their main source of food. Jadi makanan utama mereka, main source, sumber utama makanan mereka. Lanjut nomor 24. Farmers who grew oats, wheat, and barley didn't eat these crops. Kenapa? Because apa nih? Oke, nomor 24 ada di sini. Those who did manage to grow things such as oats, wheat, and barley relied on earnings from these exported crops to keep their rented homes. Jadi, untuk bayar sewaan rumahnya, rented homes. Oke, jawabannya adalah A. Because they needed the profits to pay the rent. Oke. Lanjut, nomor 25. Many Irish farmers lived on infertile plots. Oke, infertile plots ini kayak lahan yang tidak subur gitu ya. Oke, ini teman-teman mungkin agak kayak kalau baca plots mungkin nggak ngerti maksudnya apa. Oke. Tenang aja, tapi kalau teman-teman baca passage-nya dan kurang lebih ngerti secara umum, teman-teman seharusnya ngerti juga apa yang sedang diomongin di soal. Oke? Di video-video sebelumnya gue udah sempat bahas bahwa teman-teman nggak diharuskan mengerti secara 100% passage itu. Oke? Menurut gue, dan banyak juga orang berkata bahwa passage IELTS itu cukup berat. Oke? Biasanya paraphrase itu sinonim maksudnya. Jadi kalimat yang biasa kita gunakan itu nggak ada di buku-buku itu, di passage IELTS. Jadi mereka biasanya udah lebih advance, gitu ya. Oke, lanjut. Tadi nomor berapa ya? Nomor 25. Many Irish farmers live on infertile plots. Kenapa? Jawabannya dari sini. As the population of Ireland grew, however, the plots were continuously subdivided into smaller parcels. Families were forced to move to less fertile land where almost nothing but the potatoes would grow. Oke, jadi alasannya adalah yang A. Because they needed the profits. G. Because there wasn't enough land for the increasing population. Oke, jadi ini jawabannya ya tadi ya. As the population of Ireland grew, jadi populasinya meningkat terus nih. However, the plots were continuously subdivided. Oke, jadi semakin kecil untuk bercocok tanamnya. Oke, karena populasinya terus meningkat. Oleh karena itu, families were forced to move to less fertile land, where almost nothing but the potato would grow. Jadi, jadi mereka pindah ke infertile plots karena ini, because there wasn't enough land for the increasing population. Oke. Jadi sama seperti jawaban di soal sebelumnya bahwa alasannya itu ada di kalimat sebelumnya, ya kan? Jadi teman-teman bisa lebih hati-hati. Nomor 26. Many Irish farmers were arrested. Oke, kenapa nih? Pada ditangkepin. Oke, jawabannya dari sini. Many of these people also had their homes burned down and were put in jail for overdue rent. Jadi ini. Jadi nggak bisa bayar rent ataupun bayarnya itu nunggak, telat. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Because they couldn't pay the rent on their farms. Nomor 27, Sir Robert Peel lost his position as Prime Minister. Kenapa nih? Ada di sini jawabannya. Nah, Sir Robert Peel ada di sini. Oke, jadi mestinya nggak jauh-jauh dari sini. Sir Robert Peel was an exception. He showed compassion toward the Irish by making a move to repeal the Corn Laws. Nah, jadi dia kayak
mencoba ya mengedit lah ya, merubah peraturan ini ya. For this hasty decision, Peel nama orang. Peel quickly lost the support of the British people and was forced to resign. Oke, jadi nomor 27 tuh ini ya, H ya. Because his effort to help the Irish were unpopular among the British. Jadi kalau kalimat di soalnya seperti ini ya tadi ya, yang compassion mana. Nah, jadi Sir Robert Peel ini agak unik orangnya. Dia berbeda sama pemerintahan di masa itu. He showed compassion toward the Irish by making a move. Jadi dia benar-benar ingin memajukan atau ingin mensejahterakan rakyatnya. Dan itu tidak disukai oleh orang-orang British. Oke, the British people. Jadi jawabannya H. 28. Soup kitchens and workhouses didn't relieve the suffering. Nah, waktu awal baca ini gue gak ngerti kok ada soup kitchens, maksudnya apa ini? I don't understand. Tapi kalau ini kan cenderung orang-orang mungkin soal IELTS maksudnya tidak bisa memparaphrase ini, oke? Soup kitchens ya udah kayak kata benda aja. Oke, jadi gue coba cari soup kitchens. Karena di sini tadi. Mana ini ya? A few relief programs were eventually implemented, such as soup kitchens. Oke, udah di situ soalnya. Kenapa soup kitchens ini tidak terlalu berpengaruh untuk meringankan suffering, penderitaan? Kenapa nih? Why are we still here? Just to suffer. Oke, jawabannya adalah however, these were poorly run institutions that facilitated the spread of disease, tore apart families, and offered inadequate food supplies considering the extent of Ireland's shortage. Jadi tidak di-manage dengan baik, oke? Program soup kitchens and workhouses ini tidak di-manage dengan baik. Oke, jawabannya F. Because they weren't well managed, oke? Nah, ini udah kita bahas. Terus mungkin tips dari gue terakhir adalah ini. Karena kita punya banyak banget pilihan, oke, teman-teman misalnya nomor 21 udah jawab I. Oke, teman-teman kalau punya kemungkinan lain, jangan langsung dikunci bahwa itu jawabannya. Tapi bisa disimpan dulu aja, misal I. Oke, teman-teman jangan tertutup buat kemungkinan lainnya. Itu aja. Oke, jadi itu tips dari gue dan contoh soal matching endings yang menurut gue ini soalnya cukup baik ya. Jadi banyak soalnya, terus banyak juga pilihan jawabannya, dan tipe soalnya juga cenderung mudah dipahami. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.